Sunan Kalijaga atau Raden Said adalah keturunan Arya Adikara atau Ranggalawe, yaitu adipati yang pertama di masa pemerintahan Raden Wijaya. Raden Said dikenal sering berbuat maksiat dan beliau juga adalah seorang perampok yang selalu mengambil hasil bumi di gudang penyimpanan hasil bumi di kerajaannya. Pada zaman dahulu, kehidupan masyarakat di Tuban kala itu sangat menyedihkan, maka akhirnya Raden Said sering mengambil atau mencuri harta orang tuanya untuk dibagikan kepada rakyat miskin di wilayah Tuban. Hingga pada suatu hari, Siapa kamu? Apa yang kamu lakukan? Kamu mencuri ya? Bukan, aku bukan mencuri. Jangan berbohong. Ayo ikut denganku. Berlutut. Lapor Senopati. Pencuri pangan di lumbung kerajaan sudah tertangkap. Mari kita laporkan kepada Kanjeng Adipati. Ayo. Maaf, Kanjeng Adipati, hamba datang untuk menghadap. Ada apa Senopati kau datang menghadap? Hamba datang untuk memberitahukan bahwa Pati Gajah Lumbana berhasil menangkap pencuri di lumbung Kadipaten. Bawa pencuri itu di hadapanku. Baik, Kanjeng Adipati. Patih Gajah Lumbana, apakah ini pencuri di lumbung istana? Ya benar, Kanjeng Adipati. Ini adalah pencuri yang berhasil kami tangkap saat sedang menyusup di lumbung Kadipaten. Sekarang buka penutupnya, aku ingin tahu siapa dirinya. Baik, Gusti. Sahid, apa yang kau lakukan? Tega-teganya kau memalukan ayahmu sendiri. Ada apa ini? Kenapa kau perlakukan anakku seperti itu? Lihat anak kesayanganmu sudah berani mencuri di lumbung istana. Benarkah itu anakku? Iya ibunda, tetapi semua yang Ananda lakukan untuk menolong rakyat Kadipaten Tuban. Kasihan mereka, apakah Ananda salah menolong mereka? Tidak salah kamu menolong, tapi kamu salah dalam menjalankannya. Apa kamu tidak tahu, Sahid, bahwa pangan-pangan itu akan dikirim ke istana Majapahit untuk membantu pasukan di sana? Kenapa kita harus membantu kerajaan Majapahit ayahanda, sedangkan rakyat kita sendiri kesusahan? Sahid, apa yang kamu tahu tentang kerajaan? Sekarang kamu hentikan perbuatanmu itu, atau kamu akan menerima akibatnya. Ampun ayahanda, kalau memang itu titah ayahanda, Ananda akan tetap menerima akibatnya. Kalau memang itu maumu, sekarang kamu tinggalkan Kadipaten Tuban. Jangan pernah kembali ke istana Tuban sebelum kamu bisa menggetarkan istana Tuban dengan lantunan ayat-ayat Al-Quran. Tidak bisa mengusir anakku dari kerajaan ini, suamiku. Akulah yang melahirkannya. Kau tidak tahu bagaimana rasanya perjuangan menjadi seorang ibu. Ayahanda, Ananda mohon pamit. Ibunda, aku mohon maaf atas segala kesalahanku. Tolong jangan membenciku, aku pamit. Suatu saat akan kembali lagi. Jangan pergi anakku. Setelah perbuatannya diketahui oleh orang tuanya, Raden Said pergi meninggalkan Kadipaten Tuban dan memutuskan tinggal di hutan Jatiwangi. Di hutan itulah beliau menjadi beranda Lokajaya dan melakukan aksinya untuk merampok dan menolong rakyat jelata. Serahkan harta kalian. Jangan! Serahkan. 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 Siapa kamu? Kembalikan harta mereka. Memangnya kamu tidak tahu saya? Tidak, emang siapa kamu? Aku adalah beranda Lokajaya. Aku tidak peduli. Kembalikan harta mereka. Di hutan Jatiwangi inilah beliau ditakuti oleh banyak orang yang melewati hutan Jatiwangi. Beranda Lokajaya tidak segan-segan melukai atau membunuh orang yang melawannya, dan di hutan inilah awal mula beliau bertemu dengan Sunan Bonang. Berhenti Pak Tua. Aku menginginkan tongkatmu. Kenapa kamu tongkatku ini hanya kayu? Sepertinya tongkat ini bagus dan mahal. Aku menginginkannya. Bukan tongkat itu yang aku tangisi. Lihatlah, aku sudah berbuat dosa. Melawan perbuatan sia-sia, rumput ini tercabut saat aku jatuh tadi. Cuma beberapa helai rumput saja, kau merasa berdosa? Ya, memang berdosa. Karena aku mencabutnya karena sebuah kebutuhan. Hahaha.
Apakah kamu pikir aku merampok tongkatmu ini tanpa sebuah alasan? Lantas kebutuhan apa yang membuatmu harus merampok benda itu? Saat aku melihat tongkatmu, aku melihat gagangnya berkilau seperti emas. Aku pikir emas itu akan menghasilkan banyak uang setelah dijual. Dan akan kugunakan untuk membantu fakir miskin. Semua orang yang melewati hutan ini akan kujarah harta bendanya. Tujuanmu memang baik, nah. Tapi caramu dalam melakukannya itu yang salah. Ibaratnya itu seperti kau mencuci pakaian yang kotor dengan air kencing. Itu hanya akan menambah kotor dan menambah baunya saja. Merampok itu adalah perbuatan dosa, nah. Perbuatan yang dilakukan untuk menolong orang itu tidak bisa dengan cara merampok. Itu akan malah menambah dosa. Apakah kamu mau berbagi dosa-dosamu dengan mereka? Lantas harus seperti apa? Branda Lokajaya dibuat terpukau dengan keajaiban yang dilihatnya itu. Ketika Sunan Bonang mengambil kembali tongkat yang direbut oleh Branda Lokajaya, Sunan Bonang mengarahkan tongkatnya itu ke sebuah pohon dan seketika dedaunan pohon itu berubah menjadi emas. Sunan Bonang memerintahkan Branda Lokajaya untuk menggunakan pohon itu sebagai kebutuhannya. Karena penasaran, Branda Lokajaya pun memetik dedaunan yang berubah menjadi emas itu. Namun setelah dipetik, daun itu berubah kembali seperti semula. Branda Lokajaya sadar kalau Sunan Bonang itu memang bukan orang biasa. Akhirnya, dikejarnya Sunan Bonang untuk menyampaikan keinginannya mengikuti dan berguru kepadanya. Berhenti Pak Tua. Kalau boleh tahu, siapa namamu? Orang-orang memanggilku Sunan Bonang. Kanjeng Sunan, izinkan hamba mengikutimu dan berguru kepadamu. Aku sebenarnya tahu siapa kamu. Kamu adalah putra dari Adipati Tuban. Apakah kamu siap lahir batin mengikutiku? Ya, hamba siap mengikuti Kanjeng Sunan. Aku akan membantumu untuk lebih mengenal Allah. Namun aku mempunyai syarat yang harus kau penuhi. Syarat? Syarat apa itu? Jika kamu minta uang atau emas, hamba tidak memiliki itu semua. Tidak nak, aku tidak membutuhkan hartamu. Aku hanya ingin kau menjaga tongkat ini selama aku pergi. Hanya itu saja? Ya, hanya itu. Jagalah tongkat ini di tepi kali ini dan jangan bergerak sebelum aku kembali. Assalamualaikum Raden Said. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Alhamdulillah Raden Said, kau telah mendapat hidayah dari Allah. Aku akan memberimu nama Jaga Kali, tetapi orang-orang akan menyebutmu Sunan Kalijaga. Dari saat itulah perjalanan Raden Said berguru pada Sunan Bonang dimulai. Raden Said dibawa Sunan Bonang untuk mempelajari banyak hal tentang agama. Sejak saat itu Raden Said sering mengikuti perjalanan dakwah Sunan Bonang. Setelah dirasa cukup bekal ilmu untuk Raden Said, Sunan Bonang pun melepas Raden Said atau Sunan Kalijaga untuk melanjutkan tugas dakwahnya. Berbeda dengan sunan lainnya, Sunan Kalijaga tidak memiliki wilayah dakwah, namun ia melaksanakan dakwah dengan cara berkelana. Sehingga area dakwah Sunan Kalijaga membentang dari Jawa Timur hingga Jawa Barat. Strategi dakwah Sunan Kalijaga menggunakan budaya masyarakat lokal menjadi sarana dakwahnya. Salah satunya yaitu wayang kulit. Cerita wayang kulit sebenarnya sudah ada sebelumnya.
karena cerita tentang Ramayana dan Mahabharata sudah menjadi cerita pewayangan dari India. Namun, Sunan Kalijaga merubah bentuk wayangnya menjadi wayang kulit yang memiliki mata besar, perut kecil, dan mulut yang lebar. Karena dalam Islam tidak diperkenankan membuat patung yang menyerupai manusia. Dalam cerita pewayangan yang ditampilkan, Sunan Kalijaga memasukkan unsur-unsur ajaran Islam dalam setiap ceritanya. Misalnya, jimat kalimat syahada yang dimasukkan sebagai kalimat syahadat dalam Islam. Dimunculkannya tokoh Semar, Gareng, Petruk, Bagong, dan Togok sebagai punokawan yang keampuhannya bisa melebihi para dewa dalam pewayangan. Namun, tetap rendah hati dan bersahaja. Dengan pendekatan-pendekatan ajaran Sunan Kalijaga inilah, perkembangan Islam semakin mudah diterima oleh masyarakat, dan Islam berkembang sangat luas dan cepat. Assalamualaikum. Apa maksud Kisanak? Perkenalkan, namaku adalah Sunan Kalijaga. Aku adalah seorang muslim yang sedang berusaha menegakkan ajaran. Lalu, Aku hanya ingin bertanya, apa yang sedang kalian lakukan? kami di sini sedang sembahyang kepada para sang dewa. Apa kalian percaya bahwa dewa ada? Ya, tentu saja, karena dewalah yang selalu memenuhi kebutuhan kami. Kalau boleh tahu, untuk apa kau bertanya? Aku adalah musafir yang sedang menjalankan ajaran dari Allah Subhanahu wa taala untuk menyebarkan agama Islam. Islam, apa itu Islam? Aku akan membuka apa itu ajaran Islam. Aku akan menemui kasus ini. Baiklah, kami akan menunggu. Assalamualaikum. Ya Sunan, kami sudah menunggumu sedari tadi. Mari kita langsung saja. Saya akan menunjukkan apa itu ajaran Islam. Pada zaman dahulu, ler iler, ler iler. Kau lakukan itu, wahai Sunan, sungguh hatiku bergetar, hatiku sangat tenang. Itulah ajaran Islam, saudara-saudaraku. Sungguh indah sekali ajaranmu, wahai Sunan. Sekarang aku akan meminta bayaran atas apa yang telah kutunjukkan kepada kalian. Aku tidak punya harta benda maupun bahan makanan, wahai Sunan. Tidak, aku tidak meminta bayaran, tapi aku akan meminta saudara membaca kalimat syahadat sebagai tanda kalian masuk agamaku. Sungguh kami ingin mengikuti ajaranmu, wahai Sunan, tapi apakah kami pantas? Sesungguhnya Allah adalah Maha Pemaaf atas segala umatnya. Jika begitu, kami bersedia. Kalau begitu, ikuti ucapanku. Asyhadu an la ilaha illallah Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Mencuri pangan di sandang kerajaan sudah lumbung. Ya langsung aja. Lapor Senopati. Mencuri pangan di lumbung kerajaan sudah tertangkap. Mari kita laporkan kepada Kanjeng Adipati. Yang keras coba mati.
Topiknya. Tunggu, buahnya turun dulu jalan. Ler iler. Kenapa sih? Ini lo ketawa terus ya. Ayo toh. Kita lagi ketawa ya. Yuk, bismillah. Apa yang kau lakukan itu, wahai Sunan? Hatiku sangat bergetar. Hatiku sangat tengan. Aduh, salah. Ler. Tuh, aku udah gak ketawa loh. Lah. Udah. Ler i. Ayo Rum. Zaman dahulu ada kancil. Ini kamu masih ngomong ya? Gak gitu. Kamu kemarin cuma gini-gini doang kan? Iya kan, tadi ketawa. Kamu ketawa deh. Kamu jangan ketawa tadi. Bentar, ini loh, udah di video kan? Udah kan? Berhenti Pak Tua. Aku menginginkan tongkatmu. Kenapa kau menginginkan tongkat? Ini hanya kayu. Sepertinya tongkat ini terlihat bagus dan mahal. Aku menginginkannya. Ya udah, saut kok. Pulang. Ya, hanya itu. Jagalah tongkat. Tongkat apa? Tongkat Tidak, Nak. Aku tidak membutuhkan hartamu atau apa itu. Perbuatan. Tujuanmu memang